masih hitung ya, kita sekarang itu pernikahan udah di umur 10 bulan, bener nggak sih ya? Hamilan dedek ya Dedeknya, maksudnya jadi kehamilan nikah yang dedeknya. ada di bayangan kalian itu tuh jangan yang dibayangin cuman enaknya doang. Halo semuanya, gue Iksan. Merindi Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol aja. ngobrol santai. Ngobrol santai, kebetulan ini kita tepat di malam minggu ya sayang ya. Ya, Kita malam minggu nggak ada agenda keluar, udah kita buat ngobrol santai, buat deep talk. Kita kalau masih hitung ya, kita sekarang itu pernikahan udah di umur 10 bulan, bener nggak? ya 10 bulan 10 dari bulan. September. Dari September tahun lalu ya. Nah, kebetulan juga ini kita udah 10 bulan dan alhamdulillah kita bisa ngejalaninnya di 10 bulan dan alhamdulillahnya sekarang di usia 8 bulan kehamilan adik. Gitu ya, Hamilan dedek dedeknya. Jadi kehamilan dedeknya. Insya Allah nanti HPL kita di Agustus, berarti bulan depan. Ya, Oke. Ya harapannya semoga nanti dilancarin ya sayang ya. amin. Nah, kita kan udah 10 bulan nih di pernikahan. Ya mungkin sedikit banyaknya kan pasti ada cerita, ada huru hara. Jadi nggak cuman enaknya aja kan huru hara. Mungkin juga ada kesan gitu ya. Atau terlebih mungkin banyak ngeselinnya ya Mas ya, terutama mungkin Sama aja, soalnya sama. Oke. Nah, kira-kira nih dari adik dulu ya, dari adik dulu di 10 bulan ini apa yang adik rasain? Apa aja, terserah, boleh lah. Gitu kan. Di pernikahan 10 bulan ini ya. Ya, alhamdulillah kita udah bisa ngejalanin 10 bulan sayang. Kalau adik pribadi sih eh apa ya? Terutama aku sih akunya lebih banyak belajar misal kayak apa yang Mas nggak pengen dari adik, terus adik lakuin kayak gitu. Itu yang tanpa aku sadari itu meminimalisir kita buat nggak ribut, Oke. kita nggak ada debat kayak gitu. Jadi aku ngehindarin hal-hal yang Mas nggak suka. Yang tadinya aku kayak nggak nggak apa ya, nggak nggak mikirin itu kayak ah bodo amat lah orang Mas juga kayak gitu gitu. Tapi ternyata itu tuh berdampak besar banget buat kita sehari-hari. Ntar kita ribut atau apa kayak gitu. Itu sih. Oke. Berarti mungkin penyesuaiannya kalau yang Mas tanggep ya, di awal-awal kita berusaha buat nyari jati diri masing-masing. Iya, Apa sih yang nggak disukai sama pasangan kita? Sebisa mungkin kita ngehindarinnya. iya. Ya sebenarnya tujuannya buat meminimalisir berantem. Berantem. Oke. Terus ya akhirnya ya pada akhirnya yang Mas rasain ya pada akhirnya kita bisa nemuin apa ya celahnya masing-masing ya. Ya iya sih ya. Terus nih ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Kan kita juga udah 10 bulan tadi ya di pernikahan. Nah, kalau yang orang-orang lihat kan kadang nikah tuh ya yang masih pada pacaran ya atau mungkin pada ta'aruf yang belum di fase pernikahan. Kadang kan dia masih menjadi misteri, kadang masih takut. Ya baik itu nanti pertengkaran atau mungkin huru-haranya. Nah, 10 bulan ini yang kamu sekarang rasain itu gimana nih? Selain mungkin ada enaknya, pasti kan ada nggak enaknya. Nah, mungkin kira-kira apa aja nih? Gambaran aja, sedikit gambaran buat teman-teman di sana yang mungkin dia akan lanjut ke fase pernikahan gitu. Bagian enaknya dulu kali ya. Enaknya dulu, oke. Kalau bagian enaknya mungkin sehari-hari itu ada yang nemenin. Maksudnya ya dibanding kita belum menikah kan kita kadang LDR sama pasangan atau apa gitu kan. Nah, kalau udah menikah kan sehari-hari kemana-mana pun sama suami ada yang nemenin. Cuman yang gak enaknya itu ya kalau aku sih cuman kayak beda pendapat itu Oke. tetap aja ada gak enaknya. Terus eh apa ya?
ribut hal sepele kayak Oke. gitu. Itu sih, itu doang. Berarti sebenarnya kalau yang Mas tanggap ya, kita itu di pernikahan buat ngehindarin tanpa adanya selisih paham atau berantem nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada aja ya. Kadang hal sepele. Cuman ya karena tadi yang kembali ke topik awal kamu bilang ya, kita udah sama-sama tahu apa yang nggak disukain atau disukain pasangan kita. Pada akhirnya kita bisa menghindari Iya, tapi pertengkaran. sebelum sama-sama tahu itu Hah? kan kita banyak berantemnya dulu. Oh iya, ya benar. Benar banget. Dulu yang kita rasain ya, awal-awal mungkin di 1, 2, sampai 3 bulan pernikahan pertama, Penyesuaian. penyesuaian dan jujur lebih sering berantem daripada sekarang. Ya enggak? Ya. Ya, Karena kan kita nggak mungkin apa ya, kita nggak mungkin jujur kayak aku tuh sebenarnya orangnya kayak gini loh, kayak kita kan nggak mungkin jujur. Ya sih. Kita bisa tahu sifat pasangan kita itu ya pas kita berantem itu gitu loh. Oh ternyata dia nggak suka loh gue kayak gini gitu. Ya benar, benar sih. Oke, ya Mas ngerasainnya pun sama ya. Sekarang ya tahu apa yang ada yang nggak suka, apa yang adik suka, ya mungkin kita bisa ngehindarin lah. Ya kalau namanya berantem mah tetap berantem aja gitu ya. Tapi selain itu sih yang Mas rasain, mungkin nggak ngerti nih, adik ngerasain nggak? Yang Mas rasain memang sikap dewasa itu akan muncul dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Ya mungkin dulu ya, contoh lah usia 1 sampai 3 bulan pernikahan, kita pengennya sama-sama menang, sama-sama kuat, ego. Sekarang ya udahlah kalau emang sekiranya sepele atau nggak fatal ya udahlah biarin biar mereda. Jadi kadang ada di posisi Mas yang ngalah, tapi kadang ada di posisi ada yang ngalah gitu. Iya. Kebetulan tuh selalu ada loh. Kalau pas Mas yang kenceng ada yang ngalah. Begitupun kalau ada pas mungkin lagi kesel kemas atau segala macam nggak terkontrol, Mas yang ngalah. Ya karena kita udah ngelewatin yang kemarin itu, kita sama-sama emosi jadinya nggak ya ketemu, bubar gitu, nggak ketemu. Ya. Bener sih. Oh. Oke, berarti satu poin pernikahan nih yang Mas tangkep dari yang kamu sampein. Berarti di pernikahan itu dewasa tercipta oleh waktu. Ya. Dan ada kalanya memang kita harus ngalah demi keutuhan rumah tangga. Gitu. Tapi kalau ngalah terus nggak enak ya. Memang harus kerja sama tim. Tuh. Jadi kita ya memang harus tahu sih. Karena nikah itu kan berdua ya. Berdua. Jadi saling melengkapi, bukan sendiri-sendiri. Saling melengkapi. Nah, jadi kita tadi kurang lebih 10 bulan ya. Alhamdulillah ya bisa bertahan dan semoga terus sampai. Berarti 1 tahunnya kapan? 1 tahunnya 27 September saya. Ya. Dikira gue lupa. Kirain lupa. Oke. Nah, sekarang selanjutnya nih. Kita mau menanti Dede. Oh iya. Iya. Kita berarti sekarang udah di 8 bulan usia kandungannya. Jadi 8 bulan. 8 bulan. Trimester 3 32 minggu. Wih, Kira-kira. kamu inget ya 32 minggu ya. Nah, sebelum kita lebih dalam nih ngobrolin seputar Dedek nanti, Nas pengen tanya, kamu nyangka nggak sih yang dulu kamu sebelum nikah, kamu masih single, masih sendiri, mungkin kamu ya aktivitas kerja, ketemu teman-teman, bahkan mungkin kamu masih kepikiran kalau gue tuh masih bocah gitu loh, gue tuh masih baru lulus sekolah loh gitu ya, kan kita sama-sama pernah ngerasa di titik itu ya. Taunya sekarang kamu bentar lagi jadi ibu, jadi seorang ibu, ya sekaligus orang tua otomatis, dan juga seorang istri. Kamu nyangka nggak sih? Dan apa yang kamu pikirin nih selama ini kok ternyata, ya sekarang bentar lagi aku jadi seorang ibu ya. Gitu. Ya kalau ada sih, kalau dibilang nyangka apa enggak sih pasti nggak nyangka ya. Apalagi Mas tadi bilang kalau misalkan aku sendiri pribadi masih ngerasa anak kecil ya pasti kan. Aku emang masih sampai sekarang pun aku ngerasa aku masih anak kecil, masih manja kayak gitu. Cuman
ya namanya kehidupan itu tuh terus berjalan gitu loh. Nggak mungkin kita tuh single terus, nggak mungkin kita tuh apa maksudnya kerja nggak pensiun-pensiun mungkin kayak gitu. Ya Hmm. sama aja sama kehidupan dari single, nikah, nikah ntar punya anak kayak gitu. Ya nggak nyangka sih, cuman dijalanin aja, berjalannya waktu dijalanin aja, dinikmatin setiap prosesnya. Oke, berarti udah siap dong ntar lagi jadi ibu. Insya Allah siap. Insya Allah siap gitu ya. Anda Oke. Nah, kita sekarang udah sampai di topik Dedek nih. Kan kita udah 8 bulan. Kita kan insya Allah nanti bulan Agustus ya lahirannya. Berarti ntar lagi udah jadi seorang ibu. Kamu kira-kira nih setelah jadi ibu, kamu pengen jadi seorang ibu seperti apa sih nantinya? Pasti kan punya pandangan, iya. Gue gue besok pengen jadi orang tua seperti apa gitu. Nah, khususnya kamu seorang ibu buat anak-anakmu nanti. Kalau aku pengen dipanggil Bunda ya. Bunda. Iya, Bunda. Oh, Bunda. Aku pengen dipanggil Bunda, terus Oke. aku kalau misalkan jadi ibu, aku pengen jadi orang tua yang apa ya, nggak manjain anak, Oke. tapi nggak terlalu keras juga gitu loh. Hmm. Maksudnya kebetulan anak ini laki-laki ya, insya Allah laki-laki. Terus pengen ngedidik dia tuh ya sewajarnya laki-laki gitu loh. Oke. Nggak yang lemah, letoy ya, pokoknya ntar dia cepet nangis atau apa, pengen kayak gitu. Terus nanti kan ada peran Mas juga di situ, gitu. Oke. Berarti Dan tidak ada HP ya, no screen time. oke, no screen time, nggak ada HP, nggak ada gadget gitu ya. Ya, Oke. Berarti kamu pengen ngedidik sewajarnya laki-laki yang tentu dia seorang laki-laki yang apa ya, yang nggak gampang sedih, nangis gampang gitu ya. sedih. Ah, ya. Jadi Yang dia kuat tuh lah ya. kuat. Berarti Benar. berarti akan ada perpaduan didikan VOC dong. Iya. Iya, tapi sebisa mungkin buat Hmm, nggak main tangan. ya. Cuman ya namanya kalau kelepasan nggak tahu ya. Oke, berarti oke, intinya nggak terlalu dimanjakan lah ya. Iya, nggak Soalnya terlalu kan dimanjakan. eh, Ada sedikit didikan VOC-nya. oke, soalnya kan meskipun itu anak, tapi kalau terlalu dimanjakan ya nggak bagus ya. Iya. Ya meskipun kita semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak dan nggak pengen anak kita apa ya sedih segala macam ya. Tapi kan namanya kadang kalau anak salah ya dimarahin, anak salah diomelin, gitu ya, ditegur gitu. Jadi jangan terlalu dimanja, bener? Iya. Kalau Mas sendiri gimana? Persiapan menjadi seorang ayah. Ayah, oke. Kan itu kan perannya lebih besar ya. Iya sih, oke. Jadi kalau Mas sendiri, alhamdulillah, ntar lagi jadi seorang ayah. Ya tadi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir, kadang tuh nggak nyangka ya. Nggak nyangkanya tuh kayak, kemarin kayaknya baru aja ya, gue tuh lulus sekolah, terus kerja segala macem. Taunya udah nikah ternyata gitu ya. Ngerasanya kemarin baru aja nikah nih. Taunya sekarang bentar lagi jadi bapak. Jadi seorang ayah, sekaligus pemimpin rumah tangga ya. Tentu Mas excited banget sih buat nanti nungguin, menyambut kelahiran anak pertama. Nah, kalau Mas sendiri akan jadi seorang ayah seperti apa? Yang pertama, kalau kamu dipanggil bunda, Mas dipanggil ayah aja lah. Ayah, abah jangan, abah terlalu itu. Ayah aja, dipanggil seorang ayah. Nah, terus Mas akan jadi ayah seperti apa? Ya, yang pertama, ayah yang tulus, sayang, cinta ke anak ya, ke anak Mas nanti, dan juga cinta ke istri Mas. Karena istri Mas yang jadi madrasah pertama buat anak-anak Mas. Ya kan? Nah, karena ya tadi lah, karena bener Mas nyambungin dari kamu terlalu memanjakan anak kan nggak bagus juga ya. Ya mungkin Mas akan ada ketegasan lah nanti buat ngedidik anak-anak Mas gitu ya.
Jadi nggak full dimanja. Namanya kita kan kayak main layangan. Ada waktunya kita ulur, ada waktunya kita tarik, gitu ya. Kayak gitu. Yang Jadi jelas, peran antara kita berdua itu sebenarnya ngurus anak itu tuh harus sinkron. Kalau nggak oke. sinkron biasanya itu juga bisa jadi ribut loh. Hmm, Bisa jadi perkara di rumah tangga. Misal hmm, aku nggak ngebolehin makan permen misalkan. hmm, Terus kamu diam-diam ngasih permen. Itu kan hmm, aku ntar bakalan jadi marah. Terus kitanya jadi ribut kayak gitu. hmm. Parentingnya beda. Kalau Oke, menurut aku kalau lebih baiknya itu tuh ngurus anak, iya kita sama-sama punya parenting yang sama kayak oke. gitu. Setuju, sepakat. Ya tadi buat kita ngedidik anak, ngebesarin anak gitu ya. Itu kan nggak cuman dari ngasih duit, ngasih makan cukup, nggak ya. Tapi butuh kolaborasi, butuh satu visi ya, bener ya. Parenting sama, yang jelas yaitu peran seorang ayah tuh perlu, terutama ibu, karena kamu nanti sekolah pertama anak-anak mas, gimana anak mas nanti belajar makan, belajar ngomong, belajar jalan, otomatis dia belajar pertamanya dari kamu sayang, dari kita. Nah di sini ya mas minta apa ya, mungkin dari kamu ya, terutama karena kamu istri mas, mas minta doanya buat mas selalu dikasih kesehatan ya, buat nanti Dikasih rezeki yang rezeki banyak. melimpah gitu ya, tentu keberkahan kayak gitu ya, semoga nanti dilancarin buat persalinan anak kita. Ya, amin. Oke, berarti kita momennya sebenarnya pas banget nih, nanti bulan depan insya Allah kita lahiran anak kita yang pertama. Enif, Iya saya tahu bener. ulang tahun aku. Aduh, cenut cenut itu ya, coba aja ada bintang-bintangnya. Iya loh, ulang tahun aku, terus Bisa, ulang tahun kamu. iya bisa, iya berturut-turut gitu ya, lahiran Anif, ulang tahun kamu, ulang tahun aku gitu ya. Bisa pas gitu tiap bulan ya, ya tetap bahagia selalu sih gitu. Nah ini sayang mas mau tanya lagi nih, Apa? satu hal yang menurutmu mas itu nyebelin apa, dari mas bebas. Nah susah nih, susah mas soalnya nyebelin semua gitu ya. Apa? Jujur gak ini? Ya bebas, jujur, jujur kita nggak ada rekayasa. Jujur ini sih, yang paling nyebelin ya, Iya. kalau misalkan lagi ngomongin suatu hal, Hmm, terus kamu tuh nggak setuju statement aku. oke. Aku tuh nggak yang sebenarnya nggak yang saklek. Aku tuh pengen kayak gini gitu. Enggak, aku cuma ngomong sekali, terus kamu nggak setuju, terus kamu panjang tuh gitu. Itu Hmm, yang ya itu yang paling kayak ih gitu loh. maafin mas ya sayang. Ya ya, mas sadar, mas minta maaf ya. Ya ya apa ya. Ya semoga nanti mas nggak senyebelin itu lagi ke depannya. Ya belajar, sama-sama belajar ya. Tapi kan itu kan nggak sering ya. Maksudnya ini mas murni tanya. Tapi kalau sering kamu bilang nggak apa. Tapi kan ya paling kadang-kadang aja, nggak tiap hari atau tiap minggu kan. Ya enggak sih, cuman hal-hal sensitif pasti. Hmm, Kalau aku bahas, aku pengennya A, kamu hmm, pengennya B. hmm. Oh, beda-beda arah nih ibaratnya. Beda arah. Terus, Terus kamu jadinya panjang, padahal aku cuman ngutarain sekali doang gitu. Kamu udah 1 kilo sendiri sono gitu. Aku cuman 5 cm doang gitu. ya udah iya Itu ya. yang bikin sebel. Ya sayang. Kalau Ya. Mas sebelnya apa kalau misalkan adek pemales kah, adek Hmm. apa gitu di Dari rumah? kamu ya. Iya, Oke. Mas tuh sebelnya jujur. ya aku nggak pernah nanya ini tahu Oke. sebelnya. Sebelnya Mas tuh kenapa sih kamu jujur ya? Setiap hari cantik. Alah, Lu serius, salting guys, salting. Iya serius. iya. Oke, jujur ya. Ya, Kenapa kamu tiap masakin Mas enak?
Ini kan hal yang nyebelin. Ya itu sebel, soalnya kenapa? Gue nggak bisa diet guys. Gue nggak bisa diet gara-gara dia masaknya selalu enak tiap hari. Padahal niatnya gue makan udah nasi sedikit segala macam, porsi makan dijaga. Dia masak enak dong. Enggak, sebenarnya bukan enak sih. Kalau untuk menunya sederhana. Cuman karena mungkin kamu makannya bareng aku. Enggak, Jadinya karena gitu. kamu masak dengan cinta. Oh. Oke, jujur satu aja nih, Iya, satu satu. yang nyebelin ya. Yang nyebelin dari kamu, eh kalau boleh jujur, jujur ini mas jujur. Kalau ini mas ngomong serius. Jujur dong, kan Iya, tadi iya. aku jujur. Untuk sekarang udah nggak ada. Beneran, beneran. Dulu di 1, 2, atau 3 bulan pertama mungkin ada sikap apa ya, sikap kamu yang nyebelin kayak kamu terlalu ego mungkin atau apa. Tapi untuk sekarang jujur kamu yang mas rasain, kamu tuh udah bisa nyesuaiin segala macam kondisi dan situasi. Serius. Mungkin kalau kita di kondisi yang lagi tadi kamu bilang ya, kita kita lagi beda pendapat. Mungkin kalau kamu sama-sama ego, kamu kekeh, kita biar bisa berantem besar. Tapi nyatanya di kondisi kayak gitu aja kamu bisa nyesuaiin. Kamu Ya udah, akhirnya kamu diam. ya. Terus pertanyaannya apa yang Mas nggak suka untuk saat ini nggak ada? Karena menurut Mas kamu bisa nyesuaiin apa yang Mas mau gitu. Jujur jujur gitu loh. Kamu sadar nggak? Kadang Mas ya Mas mungkin ada ngeselinnya ya. Tapi di saat Mas ngeselin kamu bisa nyesuaiin loh yang Mas rasain. Meskipun nanti pas kita udah reda kamu baru nyampein. Mas jujur gini gini gini. Tapi kan di kondisi itu di detik itu juga yang harusnya mungkin kita debat segala macam kamu langsung nyesuaiin, ya kan? Oh, iya. Ya jadi untuk sekarang nggak ada. Mungkin dulu ya itu ada, sekarang udah nggak ada. Yang dulu apa? Ya itu mungkin kamu masih kekeh sama egomu. Kamu mungkin nggak bisa dikalahin pada saat itu. Kita sama-sama pengen menang. Ya aku mungkin namanya cowok pengennya menang. Kamunya juga sama. Kalau sekarang udah nggak ada. Karena kamu udah ngerti karakter Mas mungkin Ini ya. jujur capek coy, kalau ribut itu Ya, capek. bener guys. Jadi kalau berantem itu capek. Nah, ya itulah mungkin tadi yang kita bahas ya. Kita itu pendewasaan itu akan terlihat dari waktu dan keseharian ya. Yang mungkin kita selalu berulang-ulang, repeat, bener repetisi di repeat. Kita repeat selalu diulang-ulang. Pada akhirnya kita tahu nih patternnya kayak mana. Nah itu sih menurut Mas ya, gitu. Dan impactnya sih bagus sebenarnya. Apa? Ya salah satunya kita udah nggak sering ribut kayak dulu. Mungkin awal-awal nikah sering ribut karena pengenalan karakter. Ya iyalah kita mungkin zaman kita belum nikah kan kita jaim. Yang ditunjukin kan baik. Yang baiknya doang. Jaim. Sekarang kita ibaratnya kamu aja udah berani kentut depan gua. Enggak, tapi Oh enggak. enggak. Kebalikannya. Enggak pernah kentut, Oh guys. kan udah kentut. Enggak. Weh. Bahkan kentutmu aja wangi loh. Oke, sayang. Satu apa ya? Bentar. Satu pesan buat teman-teman di luar sana, khususnya subscriber kita, followers kita. Mas aja lah itu mah. Ya, Mas nanti iya kamu simple nggak apa-apa. Satu pesan ya buat mereka Kita yang kan pernikahannya masih itu. ya nggak apa-apa, ya kan nggak apa-apa. Nah. Kan kita kan buat mereka yang belum nikah, bukan buat mereka yang udah 10 tahun nikah. Nah, buat mereka kira-kira pesannya apa? Bebas. Yang mau nikah gitu ya. Ya, buat mereka yang masih berjuang untuk merealisasikan pernikahan. Pesannya itu mungkin untuk cewek gitu ya. Boleh. Aku kan cewek. Boleh. Apa ya? Benar-benar maksudnya nikah yang ada di bayangan kalian itu tuh jangan yang dibayangin cuman enaknya doang. Jangan dibayangin nanti aku nikah langsung dinafkahin. Ya emang sih nikah dinafkahin suami. Cuman kan
berjalannya pernikahan itu kita nggak ada yang tahu gitu loh. Entah misalkan amit-amit suami nanti kena PHK atau gimana kita nggak tahu gitu loh. Jadi menurut aku siapin mentalnya loh, mental nggak cuman mental senengnya doang, mental gimana kita cara ngehadepin pas situasi lagi nggak baik-baik aja itu. Terus yang kedua, pastiin suami kamu tuh nggak red flag gitu. Maksudnya eh, nggak main judol atau apa gitu. Karena itu tuh hal-hal yang kayak begitu yang bakalan bisa memperkeruh keadaan rumah tangga kalian juga. Banyak loh yang baru menikah, ternyata dia baru tahu suaminya main judol kayak gitu, ujung-ujungnya cerai. Kita kan nikah pengennya seumur hidup ya. Hmm. Jadi benar-benar cari tahu seluk-beluk calonnya itu tuh gimana kayak gitu. Itu aja. Oke. Itu doang. Karena motivasi dari ibunda udah lengkap, paket lengkap. Jadi gue nggak usah ya guys. Alah, Boleh. tambahin Kan lah. tadi mintanya kan gue simple, dia dikasihnya double, bahkan Dua plus doang. plus plus ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya cerita Ya, kita di kurang lebih 10 bulan deep talk. pernikahan. Di talk malam minggu kali ini, BTW kita belum makan, habis ini kita mau cari makan apa ya? Oh, kita makan ini. Ini kan khasnya ada soto garing, guys. Soto garing, oke. Di sini ada soto Oke, garing. jadi kita sekarang itu tinggal di Klaten, teman-teman. Ya, Salah satu khas dari Klaten itu soto garing atau soto kering. Garing sih, bener. garing. Kalau kata orang sini sih garing, Garing bukan ya, bukan kering. kering. Jadi dia soto tanpa kuah. Gimana kira-kira nih rasanya? Ya kalian cobain aja sendiri. Setelah kalian makan soto, lanjut mandi di Umbul. Ya, atau nanti lain waktu kita bisa liatin gimana tuh soto kering. Bener. Oke, mungkin itu aja teman-teman cerita hari ini. Gue Iksan. Garing di. Bye-bye. Bye.